Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, melanjutkan lagi membahas atau mereview paper dari Prasmika Masa yang temanya adalah perkembangan perekonomian global ya. Jadi kemarin kita sudah membahas halaman ke-3, ini bahas halaman ke-4 dan mungkin untuk video-video selanjutnya ada pengembangan ya, semacam thumbnail ataupun poster-poster ya, pada intinya supaya lebih menarik saja, karena saya mendapatkan saran dari seorang murid saya ya, mungkin dia lebih up to date karena ya generasi milenial gitu kurang lebihnya. Oke, ini di 236 ya kalau di jurnalnya ya. Sistem Bretton Woods yang superficial. Oke. Kita bahas per kalimat. Menjelang akhir Perang Dunia II, di dalam Konferensi Moneter Internasional antara negara-negara sekutu di Bretton Woods pada tahun 1944, sistem moneter internasional secara formal terbentuk dan melahirkan persetujuan-persetujuan untuk membentuk lembaga-lembaga keuangan multilateral yang mengenakan bunga. Nah, di kalimat ini ya menceritakan ya bahwa menjelang akhir Perang Dunia II ya, yang kalau di buku-buku sejarah yang kita pelajari sebagai referensi itu ditandai dengan penandatanganan penyerahan bukti bahwa Jepang itu menyerah terhadap sekutu karena sudah dua kotanya yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom atom di tahun 1945 ya. Di sebelum tahun 1945 itu ternyata negara sekutu ya. Nah, di sini dikatakan Konferensi Moneter Internasional antara negara-negara sekutu. Nah, jadi hanya negara-negara sekutu ini ya di Bretton Woods, sebuah kota pada tahun 1944. Jadi yang konferensi itu, yang berunding atau bernegosiasi, berkumpul, membuat konsensus itu untuk pertama kalinya untuk melakukan moneter internasional ini adalah negara-negara sekutu. Nah, negara-negara sekutu nanti siapa saja bisa ditelusuri, yang jelas di situ ada United States of America atau Amerika Serikat, nah, Inggris ya itu jelas ya, itu dadang-dadangnya lah istilahnya ya, atau pentolan-pentolannya. Jadi di tahun 1944 mereka mengadakan konferensi moneter ya. Jadi ya gimana dengan negara-negara lain selain sekutu ya, itu kita belum tahu ya, atau kita mungkin bisa telusuri lagi ya. Kemarin tahun 44 itu negara-negara sekutu, misalkan negara non blok ya, tapi Indonesia saat itu belum ada non blok ya, atau mungkin yang blok timur ya, seperti Rusia atau waktu itu namanya Uni Soviet misalkan, seperti itu di mana ini juga lebih telusuri. Jadi sistem moneter internasional secara formal terbentuk dan melahirkan persetujuan-persetujuan untuk membentuk lembaga-lembaga keuangan multilateral yang mengenakan bunga ya. Intinya sudah jelas ya, bahwa mereka ini, negara-negara sekutu ini ya, itu berusaha ya, membuat suatu sistem untuk internasional yang berbasis bunga. Nah, ini kuncinya di sini ya. Jadi kalau diterapkan bagaimana, yaitu memberikan pinjaman, tentunya pinjaman itu dengan, nah ini yang harus mungkin menjadi titik poin ya, mengapa kita harus kembali menengok ke masa lampau, mempelajari sejarah supaya kita bisa ya, kalau memang sekarang ini banyak bank, banyak kemudian pinjaman-pinjaman ya, itu memang
seperti itu ya, tahun 1954 itu memang sudah ada sistem ya, perancangan sistem untuk seperti itu. Jadi jangan kaget ya. Dan berikutnya ya, IMF, Bank Dunia, dan IBRD terbentuk pada 27 Desember 1945, kemudian GATT atau GATT pada 1947. Nah, IBRD ini ya, International Bank, saya lupa singkatannya itu, sekarang mungkin terintegrasi menjadi grupnya Bank Dunia ya, termasuk IDA, IFC, MIGA, ICSD, istilahnya saya kurang tahu. Mungkin anak-anak generasi milenial zaman sekarang di sekolah, di SMA mungkin paham dengan ini ya, singkatan-singkatan ini. Kalau saya dulu waktu reviewer waktu di SD, SMP, SMA tuh ya kenalnya baru ya WHO, ILO ya untuk buruh itu ya, kemudian UNICEF ya, seperti UNESCO. Kalau yang ini yang kayaknya baru-baru ini istilah kayak MIGA, IFC, IDA ini baru. Dan GATT itu akhirnya dibubarkan di tahun 1995 dan digantinya sebagainya dibentuk oleh WTO atau World Trade Organization. Jadi ini organisasi untuk menerapkan tarif secara internasional. Ya. Persetujuan tersebut ini memberikan 6 implikasi terhadap sistem moneter internasional hingga saat ini. Dampak. Yang pertama apa dampaknya? Pertama, kita lihat ya. Pasal-pasal persetujuan IMF melarang penggunaan emas sebagai uang. Nah, ini. Nah, mengapa? Nah, nanti dilanjutkan. Hal itu dilakukan dengan melarang segala kaitan antara emas dengan berbagai macam mata uang selain daripada dengan dolar Amerika Serikat, US dollar. Nah, itu bisa dilihat di pasal-pasalnya, setelah baca sendiri, bahasanya Inggris. Saya sudah menerjemahkan yang pada intinya memisahkan antara emas dengan dolar. Berusaha ini melarang penggunaan emas sebagai uang. Jadi menanamkan ya bahwa mata uang yang nanti akan diterapkan secara internasional, alat tukar internasional adalah dolar Amerika di tahun 44 ini ya. Alasannya apa? Yang kedua, karena 70% stok emas dunia pasca Perang Dunia II berada di tangan Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat berani menentukan bahwa dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional yang dikaitkan dengan emas. Oke, ini juga dipertanyakan. Kita bisa telusuri ya. Dari mana angka 70% ini? Apakah itu emas itu sudah dicetak atau hanya perkiraan saja atau masih emas mentah ya? Kalau emas sudah dicetak ya bisa saja, mungkin emas yang sudah siap digunakan sebagai standar, mungkin sudah dimurnikan atau bagaimana, itu ada di Amerika ya, 70%. Tapi kalau kita ngomong stok emas mentah ya, saya kira Indonesia juga tidak kalah ya. Karena apa ya, kita tahu sendiri ya, di Papua itu kan bahkan dulu waktu ditemukan pertama kali oleh salah satu ilmuwan dari Belanda ya, bisa dilihat referensinya nanti ya, di gunungan Erzberg apa itu, bahkan dia sampai mengatakan bahwa ini itu gunung emas gitu, gunung emas. Jadi kalau gunung emas kita kan nggak perlu menggali lagi ya, konteksnya seperti itu, dilihat saja emas itu sudah berceceran kan gitu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dengan ini akhirnya Amerika Serikat berani menentukan bahwa dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional yang dikaitkan dengan emas. Ya tentunya ya berani ini ya karena didukung oleh negara-negara anggota sekutu tadi itu. Hal ini misalnya terdapat dalam seperti yang tercantum pada IMF Articles of Agreement pasal berapa itu, nanti dibaca sendiri, saya nggak akan membaca ini ya, jadi baca yang ini saja.
karena ada yang mungkin yang lebih paham tentang hubungan internasional atau jurusan ekonomi internasional ya. Nah, kita lewati aja. Kemudian hanya dolar Amerika Serikat yang dapat ditukarkan dengan emas dengan kurs 1 ons atau sama dengan 28,35 gram. Emas seharga 35 dolar Amerika Serikat. Jadi di tahun 44 itu 1 ons ya, atau di sini kalau ons untuk satuan berat atau satuan massa di Indonesia itu jarang pakai ons ya, pakainya gram. Jadi 28,35 gram itu tahun 44 itu setara dengan emas ya, itu setara dengan 35 dolar Amerika Serikat. Oke, nanti bisa dibuktikan, kita bisa melihat nanti di website ya untuk grafik harga emas dari tahun sekian ke tahun sekian itu apakah naik atau turun, bisa dilihat dari situ ya, apakah masih utuh 35 dolar Amerika Serikat 8,38 atau naik atau turun. Nah, bisa dilihat sendiri. Oke, ini seperti itu. Berdasarkan aturan ini, seluruh mata uang di dunia tidak dapat menukarkan emasnya begitu saja dengan emas, akan tetapi mereka harus mengaitkan mata uangnya pada dolar Amerika Serikat. Jadi saat itu kalau kita misalkan pengen menukarkan uang kita dengan emas dari rupiah, kalau kita punya uang rupiah, ya harus ditukar ke dolar dulu, baru dapat ditukar dengan emas ya, saat itu ya. Nah, berikutnya, konsekuensi utama dari kebijakan ini adalah Amerika Serikat mendominasi dan mengatur mata uang dunia hingga tanpa diragukan lagi mereka menjadi negara adidaya. Ini mungkin salah satu faktor kenapa Amerika Serikat itu menjadi negara adidaya. Ya, kita kayak diatur ya, mau nukarkan uang langsung pakai emas kok nggak bisa. Atau padahal kita kan Indonesia kan tidak ikut tadi itu, tidak ikut konferensi di Bretton Woods. Jadi kita itu hanya pelaksana saja. Jadi ya itu kesannya kita ikut saja kan gitu kesannya ya. Karena kita tidak ikut konferensinya, karena kan tadi dikatakan konferensi itu hanya negara-negara sekutu gitu. Indonesia tidak masuk, apalagi waktu tahun zaman awal-awal kepemimpinan Bung Karno, Indonesia tidak memihak manapun karena Indonesia ikut dalam gerakan non-blok yang jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu ingin berusaha mewujudkan perdamaian dunia, jadi makanya tidak memihak blok barat dan blok timur. Jadi ya jelas mendominasi kan, karena mata uang yang beredar itu untuk tukar menukar sedunia kan dolar, dia mendominasi yang mencetak uang ya, nggak tahu dasarnya mencetak uang itu dari mana kan, ini juga kita perlu pertanyakan ya. Nah, berikutnya ketiga, karena Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang mengaitkan kembali mata uangnya dengan emas, maka mereka dapat mencetak uang terus-menerus tanpa batas. Nah, disinilah sejarah yang mungkin dulu kita tidak pernah diceritakan. Maksudnya apa? Tahu-tahu kita mesti lihat di berita atau di manapun ya, lihat di bank ya, kok mesti kurs rupiah itu dikaitkan dengan dolar kan, tahu-tahu ujuk-ujuk seperti itu. Nah, ternyata ada ceritanya kan gitu ya. Nah, jadi dengan alasan ini, yaitu 10% stok emas dunia pasca perang dunia berada di tangan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat jadikan satu-satunya negara yang mengaitkan kembali mata uangnya dengan emas. Jadi mereka dapat mencetak uang terus-menerus itu ya karena itu tadi, karena mereka beranggapan atau negara-negara sekutu beranggapan bahwa Amerika itu stok emasnya paling banyak sendiri di dunia kan gitu. Dengan kata lain, jumlah uang yang beredar tidak lagi disesuaikan dengan persediaan emas yang mereka miliki itu. Ya. Dengan kata lain, jumlah uang yang beredar tidak lagi disesuaikan dengan persediaan emas yang dimiliki. Otomatis kalau dalam ilmu ekonomi ini permintaan dengan penawaran nggak imbang jadinya. Uang dolar cetak terus, jumlah emasnya masih utuh. Nah,
seharusnya kalau melihat dari kalimat ini ya harga emas itu akan cenderung naik kan gitu. Dan mereka dengan mudah dapat menciptakan kekayaan dari sesuatu yang tiada. Nah, maksudnya apa? Ya nggak ada standarnya emas kok di nyetak uang sih. Kayak seperti kita ya, kita nggak punya standar apa-apa. Kita nggak punya emas misalkan. Emas itu kan diakui ya, dari zaman Rasulullah SAW itu diakui sebagai ya alat tukar kan gitu. Kemudian kita nyetak uang rupiah sebanyak mungkin. Misalkan kita pengen beli motor seharga 12 juta. Kita tinggal nyetak aja 12 juta. Rupiah kita buat untuk beli motor. Enak kan seperti itu? Nah, itu kan sama ya. Sama itu. Karena dengan mudah dapat menciptakan kekayaan dari sesuatu yang tiada. Nah, kalau kita cuma nyetak kertas itu kan nyetak berapa lembar, biayanya hanya berapa. Itu bisa untuk beli motor. Nah, kan gitu. Nah, sama kalau itu contoh apa ya, contoh secara sempit saja ya, bukan secara global ya, seperti itu. Sistem Bretton Woods ini berakhir bulan Agustus 1971 ketika Presiden Amerika Serikat Richard Nixon melepaskan kaitan dolar dengan emas. Jadi intinya Presiden Richard Nixon ini mewakili mungkin negara-negara sekutu yang tergabung dalam Bretton Woods tahun 1971 Agustus. Videonya ada, silahkan bisa di searching di YouTube, itu ada video pidato Presiden Amerika Serikat waktu itu Richard Nixon ya. Jadi menyatakan bahwa dolar ini tidak lagi dicetak dengan standar emas, dengan tidak atau ditopang dengan emas. Oke, untuk hari ini pembahasan kita sampai sini dulu. Mungkin nanti ada komen-komen yang bisa menjadikan bahan diskusi untuk kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini atau saya sampaikan hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita insya Allah lanjut lagi di channel ini ya, di video berikutnya membahas lembaran-lembaran dari paper ini ya, karena ya kita belajar sedikit-sedikit saja lah ya, yang penting bisa rutin. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.